Hai rekan-rekan semua, ketemu dengan saya lagi di video kali ini. Kita akan membahas tentang CSS ya. Jadi saya akan mengenalkan kepada kalian tentang CSS, lalu bagaimana cara menggunakan CSS, entah itu secara inline di elemen HTML-nya atau di halaman HTML-nya, atau bisa dengan file yang berbeda. Dan kita juga akan mempelajari tentang selektor, bagaimana caranya mengubah suatu elemen, apa yang kita bisa gunakan. Lalu yang terakhir adalah tentang box model ya, itu tentang padding, margin yang umum ya, padding, margin, tentang spacing ya. Nah yang pertama, ini adalah halaman semantik HTML yang di video sebelumnya telah kita buat. Namun ada beberapa perubahan sedikit yang saya lakukan, yaitu di href-nya saya buatkan link. Link ini sebenarnya menuju di halaman ini sendiri. Misalnya kalau home, dia akan menuju ke section home ya, karena di sini menggunakan hashtag. Lalu about, dia akan masuk ke section about, service, kontak ya, kurang lebih seperti itu. Dan saya menambahkan beberapa section, berubah sedikit beberapa sectionnya, sehingga ya supaya bisa terlihat dan kita bisa tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang videonya. Nah yang pertama, bagaimana cara menambahkan CSS di dalam HTML, yaitu adalah pada head ya. Jadi head ini serbaguna. Jadi kita bisa menambahkan CSS menggunakan tag style ya, style. Nah di dalam tag style ini atau elemen style ini kita bisa menambahkan CSS. Nah apa itu CSS? CSS adalah untuk membuat halaman HTML lebih ada stylingnya sedikit, entah ada warna, ada border, ada spasi dan sebagainya ya. Nah yang saya maksudkan di situ adalah sebagai contoh ya, yang saya mau kenalkan yang pertama adalah struktur dari CSS. Nah CSS itu bentuknya adalah, yang pertama adalah selektor. Saya contohkan satu selektor, nanti saya jelaskan. Selektor, lalu setelah selektor itu harus ada kurung kurawal, kurung buka, kurung tutup ya, kurung kurawal. Nah di dalam kurung kurawal ini kita bisa isikan properti dan value-nya. Nah, misalnya propertinya saya ingin merubah properti background color atau warna background dari body. Yang kalian tahu body, tag body itu ada di sini ya, di sini ya. Nah body itu yang sebelumnya kalian lihat hanya putih, itu bisa kita ganti background colornya dengan properti ya, tadi properti, lalu titik 2 value-nya adalah berupa warna. Nah warnanya itu bisa menggunakan warna hexadesimal, bisa menggunakan warna RGB ya, atau bisa menggunakan warna direct langsung, misalnya red gitu ya, warna marun. Cuman ini bergantung kepada browsernya biasanya ya. Nah lalu yang terakhir itu setelah value-nya ada titik koma. Nah begitu seterusnya, kalian bisa lebih dari satu, misalnya ada padding atau padding ya, padding, lalu value-nya 20 pixel, lalu titik koma. Nah kalau ini saya save lalu saya reload, nah dia akan menjadi seperti ini. Oke, jadi ini adalah strukturnya. Yang pertama ingat adalah selektor, lalu ada kurung buka, kurung tutup, kurawalnya. Di dalamnya bisa kalian isikan propertinya. Jadi selektor itu adalah menunjuk ke tag mana yang kita ingin rubah perilakunya atau stylenya ya. Lalu ketika sudah kita pilih, makanya namanya selektor ya. Jadi kita select elemen mana yang kita ingin rubah. Lalu propertinya, properti apa saja, lalu behavior atau perilaku apa saja yang ingin kita rubah dari selektor yang kita pilih ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah gini kita balikkan kembali, kita tidak mau website kita menjadi seram seperti ini ya. Nah yang pertama, mungkin karena body dia akan seluruh yang ada di body akan mengikuti, kecuali kita ganti juga ya.
Em, nah yang pilihan saya selektor pertama adalah selektor elemen. Jadi kalian bisa menggunakan selektor menggunakan nama elemennya. Masih ingat elemen itu adalah tag-tag ini. Jadi kalau saya ingin rubah section, saya tinggal ganti dengan section misalnya, ya. Lalu kalau saya ingin ubah H2-nya atau H1 ya, ada H1 enggak? H1 ada di sini ya, judul. H1 ingin saya warnanya. Jadi kalau color itu warna teks ya. Kalau background color itu warna backgroundnya. Nah, colornya ingin saya rubah menjadi red gitu aja ya. Kembali kita gunakan red, kita reload. Maka si H1 ini saja yang akan berubah. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan styling ya. Tadi kita sudah menggunakan selektor elemen. Jadi kalian bisa seluruh elemen, mau H1, mau P. Kalau ini saya ganti P. Saya reload. Semua paragraf akan berubah warna teksnya menjadi red. Kalau saya rubah background color, apa yang terjadi? Background color, maka semua ini kalau saya reload, background dari paragraf yang berubah, bukan teksnya. Ya, itu ada perbedaan ya. Jadi pelan-pelan kalian pelajari beberapa propertinya. Oke, itu tadi kita masih fokus ke selektor ya dulu. Sebelum kita sudah memahami CSS bahwa ada properti, ada value, dan kita bisa masukkan beberapa properti di dalam kurung kurawal ini. Oke, next. Selain selektor, kalian bisa menggunakan atau memilih atau menselect ya beberapa selektor sekaligus, tidak hanya satu selektor. Misalnya kalau tadi P saja yang ingin saya rubah, saya bisa dengan koma H1, koma H2. Ini saja dulu ya. Jadi kalau saya ingin merubah sekaligus dengan properti yang sama, nah saya bisa menjadikannya seperti ini. Lalu misalnya colornya jadi white. Ini saya reload. Nah, colornya, teksnya akan berubah warna menjadi sesuai dengan yang saya isi. Cuman kalian harus ingat sebaiknya menggunakan hexadesimal. Kalau red, saya lupa red itu apa ya. Kita gunakan saja ini dulu. Dia akan muncul seperti ini. Ini saya bisa ganti. Saya bisa pilih. Nah, itu enaknya menggunakan text editor ya. Jadi saya mau ganti ke red. Red itu warnanya ini FF0000. Lalu ini kalau putih itu kalau hitam 0000. Oke, ini saya reload. Nah, sama hasilnya ya. Jadi sebaiknya menggunakan cara seperti ini. Oke. Nah, lalu kita lanjutkan dengan selektor. Tadi kita sudah menggunakan selektor menggunakan apa namanya, elemen ya, nama elemennya. Jadi kalau nama elemen dia langsung direct nama elemennya. Nah, bagaimana ketika saya ingin merubah home ini? Nah, jadi ini section, satu section, tapi saya ingin merubah home. Home itu ada di sini ya. Ini dia home. Oke. Nah, kalau saya ingin merubah ini saja, saya bisa manfaatkan atribut ID-nya. Nah, jadi ID ini kalau ingin saya gunakan adalah menggunakan hashtag. Hashtag nama ID-nya itu adalah home, lalu kurung buka kurung tutup. Dan di dalamnya misalnya saya ganti backgroundnya menjadi blue. Nah, cuman ini sudah ada backgroundnya ya. Atau saya ganti, saya tambahkan border saja. Border itu thin. Nah, kalian abaikan dulu ini apa, solid black. Lalu saya tambahkan padding 20 pixel. Oke. Nah, dia akan diberikan border seperti ini dan ditambahkan padding. Oke, nah itu kalau menggunakan hashtag. Nah, kalau kalian perhatikan di href ini sama ya, saya menggunakan hashtag juga. Oke. Gimana kalau saya ubah section dulu, section saya semuanya
menggunakan padding. Saya berikan border. Oke, saya reload. Oke, jadinya seperti ini. Oke, ya setidaknya lebih menarik ya. Ini kita hilangkan saja ya. Ini tidak menjadikannya tidak menarik. Oke, colornya saya ganti sedikit agak gray. Nah, ini contoh menggunakan RGB. Oke. Kita lanjutkan ke selektor. Selain menggunakan ID, kita bisa menggunakan class. Ada nggak? Oke, karena tidak ada class, kita tambahkan ya. Misalnya kelas itu adalah sebuah atribut. Jadi di sini saya bisa tambahkan kelas spesial. Nah, untuk kelas kita bisa menggunakan dot spesial gitu misalnya. Dot spesial. Kita ganti misalnya dia tambahkan apa ya? Itu apa ya? Spesial selamat datang. Kita ganti jadi colornya menjadi blue. Oke, kalau kita reload maka dia yang diselect adalah ini, hanya ini. Kalau saya misalnya mau menambahkan di tentang kami, saya tinggal tambahkan kelas spesial. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan yang lain? Ada banyak ya, ada selektor menggunakan pseudo class. Pseudo class itu adalah kelas yang tidak terlihat ya. Misalnya ketika saya ingin merubah ini, ketika saya arahkan dia akan berubah menjadi warna tertentu ya. Itu bisa kita lakukan dengan yang namanya ini kan anchor ya dalam ini. Maka saya gunakan anchor .2. Jadi anchor ini ketika dia di hover, ketika dia di kursornya masuk ke sana, maka warnanya menjadi green itu misalnya, atau green menyala ya, green yellow. Nah, ini ketika saya reload, ketika saya masuk dia akan berubah ketika saya hover. Jadi ini disebut dengan selektor pseudo class. Terus saya ganti green saja mungkin ya. Oke, jadi berubah seperti itu. Nah, ada juga pseudo elemen ya. Kalau tadi itu adalah pseudo class, ada pseudo elemen. Elemen, namun elemen yang mana? Misalnya P, itu kan ada banyak P ya. Kita bisa pilih yang first. Dalam P-nya kita bisa isikan first line misalnya. Lalu misalnya di sini kita tambahkan font weight-nya menjadi bold. Nah, jadi kita juga bisa mengubah weight dari teks menjadi bold melalui CSS ya. Jadi kalau kita reload, nah line pertamanya dia akan berubah ya. Jadi kita bisa pilih paragraf dan line pertamanya kita mau jadikan bold. Oke. Nah, lalu kalau ini tadi elemen, namun setiap elemennya, kalau kita pakai koma adalah setiap elemennya. Namun kalau kita mau spesifik ya, spesifik misalnya ini halaman navigasi ini, kalau kita lihat dia kan ada nav, ul, li, a. Bisa saja kalau kita pakai a, misalnya kalau di sini ada a ya, kalau saya rubah a-nya misalnya a, anchornya ya saya rubah. Anchornya itu misalnya text decorationnya agar dia tidak ada underscore ya, tidak ada garis bawah ini, kita ubah text decorationnya menjadi noun.
save lalu reload. Nah, dia hilang kan ya. Cuman ini saya tidak mau hilangkan juga. Di sini kan menggunakan Anchor juga. Ya, ada di bawah sini. Nah, saya ingin hanya yang ada di sini. Apa yang bisa saya lakukan adalah saya mau cari spesifik ya, adalah menggunakan kombinasi selektor. Ya. Nah, kita tahu bahwa di sini dia berada di dalam nav. Jadi kita bisa masuk dari nav lalu UL lalu LI spasi ya. Nah, kalau menggunakan spasi itu adalah kombinasi. Kalau ini menggunakan koma adalah salah satunya, satu-satunya ya, setiap dari elemen. Kalau ini adalah kombinasi. Jadi dia akan mencari elemen nav, lalu di dalamnya elemen UL, di dalam lagi elemen LI, di dalamnya elemen anchor. Kalau ini ada, maka dia akan berubah behaviornya. Kalau ini saya reload, maka dia spesifikkan berubah ini dan tidak menyentuh ini. Ya, bisa menggunakan kombinasi seperti itu. Nah, lalu misalnya menggunakan selektor child combinator ya namanya, atau selektor anaknya langsung. Ketika saya ingin merubah section H2 yang ada di dalam section ini tanpa merubah, ada nggak H2 yang lain? Kita lihat saja misalnya di dalam artikel ini saya gunakan H2 ya, layanan 1. Oke, sini A2. Nah, kalau saya rubah A2, A2-nya saya berikan colornya. Nah, lalu saya reload. Ini dia berubah menjadi navy. Tapi kalau saya mau sectionnya, nah dia tidak akan ikut. Ya, jadi H2 yang ada langsung di bawah section, bukan H2, walaupun H2 yang ini ada di bawah section tapi tidak direct di bawah section. Oke. Tapi kalau ini saya gunakan kombinasi, maka dia akan berwarna biru. Tidak kelihatan ya warnanya, kita ganti green aja. Nah, dia akan berwarna hijau. Tapi kalau saya gunakan direct, dia hanya yang di bawah satu anak di bawah section. Jadi bukan, kalau ini kan ada artikel. Jadi di section ini kan ada H2, lalu di bawahnya ada artikel, di dalamnya ada H2. Jadi dia tidak direct ya. Oke. Dan mungkin ada banyak lagi selektor yang bisa kalian manfaatkan. Cuman ini yang umum akan kalian gunakan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara menggunakan CSS selain seperti ini. Jadi ini cara pertamanya ya, kalian bisa menggunakan dalam satu dokumen HTML dan dia hanya mengincar elemen-elemen atau atribut-atribut yang hanya ada di dalam HTML ini saja tentunya. Dan kalau kalian lihat, dia akan yang terakhir akan menggugurkan yang sebelumnya. Ya, misalnya di sini saya ada H2, saya berikan dia warna red. Nah, ini akan menjadi red. Ini dia H2 mana saja? Oh ya. Ini H2. Nah, ini kan sudah dirubah oleh section sehingga dia warnanya hijau. Oke. Jadi yang di bawah akan menggugurkan yang kalau dia sama, targetnya sama yang sebelumnya. Oke. Nah, lalu bagaimana cara menggabungkan CSS dan HTML? Yang pertama adalah dengan menggunakan text style yang dalam head ini. Yang kedua, kalian bisa direct langsung di dalam HTML yang mana yang belum kita rubah. Misalnya kontak kami ini dia warnanya hijau. Saya di sini tambahkan atribut style color red. Nah, kalau ini saya ubah ke red, maka yang digunakan yang inline.
Jadi yang inline menang daripada yang di style ini. Oke. Nah, cara ketiga adalah kita bisa menggunakan file yang berbeda. Jadi sini saya tambahkan di asset, saya tambahkan style.css ya. Lalu saya paste CSS tadi yang dalam tag style itu. Dan ini saya hapus. Saya hapuskan. Nah, ini kalau saya reload dia akan kembali ya ke settingan sebelumnya. Nah, caranya menambahkan adalah dengan link rel style sheet ref asset style CSS. Nah, ini ketika kita reload maka dia menggunakan style yang ada di style CSS ini. Oke, nah itu ketiga caranya. Jadi kalau kalian punya banyak styling, lebih baik dipindahkan ke halaman yang berbeda. Nah, topik ketiga kita adalah tentang box model ya. Box model itu kalau di sini saya buka dengan inspect ya, inspect, dan kalian bisa masuk ke style di sini. Di style ini kalau kalian lihat inilah yang disebut dengan box model. Jadi box model itu yang pertama adalah kontennya. Ya, lalu di luar konten ada padding, lalu ada border. Nah, border ini adalah elemennya. Ya, ini kalau lihat body, kita sedang di body, maka dia border dari elemen. Border dari body. Nah, di dalam body tersebut bisa kita tambahkan padding. Ya, dan di luar dari body bisa kita tambahkan margin. Ya, jadi padding ini jarak antara elemen dan kontennya. Lalu border ya garis pinggirnya. Margin jarak antara elemen dan luarannya. Oke. Nah, sebagai contoh mungkin sebaiknya ini saya hapus ya untuk memudahkan kita. Jadi saya tambahkan saja. Tambahkan di sini saya tambahkan div. Saya berikan dia ID box. Oke. Lalu di stylenya saya tambahkan hashtag box. Saya berikan background color red supaya mudah dilihat. Sebaiknya ditambahkan konten ya supaya kalian paham. Kontennya box model. Oke. Nah, lalu saya tambahkan background color. Nah, kita lihat bagaimana bentuk. Saya reload. Nah, ini bentukannya. Sorry, dia belum terlihat ya. Oh, ini belum saya save. Jadi stylenya saya belum saya save. Saya reload. Nah, dia ada di bawah sini. Seharusnya dia ada di dia di bawah footer. Oke lah, nggak apa-apa ya. Terus saya pindahkan ke atas saja ya. Saya pindahkan di bawah header. Maka dia akan muncul di sini. Oke. Nah, di sini saya ingin mengubah stylenya, cuman saya akan gunakan cara yang berbeda ya. Saya akan inspect box model ini. Oke, sehingga di sini akan muncul div hashtag box. Nah, kalau kita ingin langsung melihat hasilnya, kita supaya tidak save lalu reload, kita bisa ubah di sini. Ya. Di sini misalnya saya tambahkan padding 20 px, maka dia akan menambahkan padding di dalamnya. Ya, jarak di dalam elemen ke kontennya. Ya, ini paddingnya saya tambahkan 20, di sini kan kelihatan 220. Lalu saya tambahkan border ya. Border yang ukurannya thin. Nah, thin itu sebenarnya preset dari 1 pixel. Lalu dia bisa ada banyak properti ya. Jadi saya pinjamkan dengan spasi. Spasi yang kedua itu adalah bentuknya, apakah solid atau saya lupa, dia ada garis 2 itu ya. Jadi saya gunakan solid di sini.
Lalu spasi warnanya di sini saya gunakan misalnya blue kali ya, blue. Oke. Ya, maka dia akan langsung muncul. Saya perbesar saja, misalnya di sini 5px, nah dia akan kelihatan ya. Lalu border, nah di sini kalian akan bisa melihat ini box model. Yang terakhir itu adalah marginnya. Marginnya kalau saya tambahkan misalnya 40px, maka jaraknya dia dari pinggiran ini akan menjadi 40px. Jaraknya dia dengan konten di atas 40px, jaraknya dia dengan bawahnya adalah 40px. Nah itu disebut dengan box model. Nah, kalian juga bisa melihat cara baru ya membuat style. Tapi jangan lupa ini di copy. Ini saya copy ya. Saya pakai Ctrl C atau Command C. Saya lupa di sini. Kalian bisa pakai ini mungkin. Karena kalau ini saya reload, maka dia akan kembali ke awal. Jadi ini akan hilang ya. Nah baru saya pindahkan di style saya ini. Oke, tapi hancur. Karena cara copy saya tadi sepertinya salah. Oke, reload dan dia kembali seperti semula. Oke, ini salah ya, bukan seperti ini. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sepertinya sudah cukup panjang. Sampai ketemu di video berikutnya.